AudioJungle. Tujuan praktikum Winsam yaitu dapat mengetahui pengertian dari modeling. Yang kedua, mengetahui cara-cara menggunakan Winsam. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan data yang didapat untuk analisis dengan berbagai modeling menggunakan software Winsam. Modeling merupakan sistem simultan yang tersusun atas persamaan diferensial dan atau persamaan aljabar yang mendefinisikan peranan variabel-variabel serta koefisien transport pada suatu sistem fisika, kimia, biologis. Modeling yang didesain dengan baik dan benar akan menjadi suatu perangkat metode yang handal dan dapat dipercaya dalam analisis data dan mendukung pengambilan kesimpulan. Metode ini sangat membantu dalam melakukan summary data, mengeksplorasi mekanisme proses, serta memprediksi suatu parameter variabel tersusun berdasarkan suatu model. Winsam adalah pemodelan berorientasi program Windows yang memungkinkan penggunaan untuk mengeksplorasi sistem biologis dengan menggunakan model matematika. Program ini telah berkembang dari program SAM asli yang dikembangkan oleh Dr. Bermamones di National Institute of Health. SAM kini telah menyediakan ribuan aplikasi dalam biologi, kedokteran, teknik, dan pertanian baik dalam bentuk aslinya SAM 19 sampai SAM 27 atau dalam bentuk interaktif pertamanya Konsam. Winsam terdapat dua konsep kunci yakni kompartemen dan transfer antar kompartemen. Kompartemen pada dasarnya didistribusikan homogen dan transfer antar kompartemen menggambarkan proses yang bertanggung jawab untuk membedakan entitas dari satu zona. Penyelidikan studi metabolisme berbasis kimia menggunakan in vitro, pencernaan dan reaksi data kinetik. Winsam sebagai mediator farmakokinetik yang berbasis aplikasi tentu memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Kurang dari metode Winsam diantaranya hanya software yang berbasis Windows yang dapat menggunakan. Pada metode ini hanya sedikit fungsi statik yang dapat digunakan. Winsam hanya didukung oleh satu optimizer sehingga menghasilkan data output yang relatif kurang baik terhadap fitting data. Prosedur Winsam. Yang pertama, kita install aplikasi Winsam, kemudian lalu buka aplikasinya. Kemudian klik edit dan pilih Winsam working file. Lalu kita isi data sesuai dengan data darah yang diperoleh berdasarkan template. Kita isi parameter yaitu L02, L21, dan P. Kemudian isi data darah yang diperoleh. Kemudian setelah itu klik save dan pilih exit. Setelah itu klik comment lalu pilih deg. Lalu klik comment lalu pilih solve dan klik comment lagi lalu pilih iterate. Pastikan dari proses deg hingga proses iterate tidak ada error. Lakukan iterate hingga muncul tulisan no iteration are possible. Kemudian klik plot key dalam kurung 1 lalu enter. Kemudian atur bentuk kurva hingga sesuai dengan yang seharusnya yang mengubah nilai P dan L. Titik pada grafik harus menempel pada grafik yaitu sebanyak 7 titik. Kemudian klik file lalu pilih save plot as, kemudian simpan kurva dalam bentuk JPG. Kemudian kembali halaman utama dan klik OK, lalu pilih save dan lalu pilih OK lagi. Setelah dilakukannya pada aplikasi Winsam didapatkan hasil data QO dan QC. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Minitab. Yang pertama, kita masukkan hasil Winsam yang QC dan QO tadi. Kemudian klik start dan klik basic statistik dan normality test. Kemudian untuk QC tekan QC select variable. Nah, untuk QO itu tekan QO dan select variable. Kemudian pilih Kolmogorov Smirnov. Lalu didapatkan data yaitu p-value dari QO dan QC. Nah, nilai p-value jika lebih dari 0,05 itu datanya terdistribusi normal. Sedangkan untuk p-value kurang dari 0,05 itu tidak terdistribusi normal. Setelah dilakukannya pada aplikasi Minitab dilanjutkan dengan SPSS. Yang pertama, kita copy data QC dan QO yang didapatkan dari aplikasi Winsam. Kemudian pilih Analyze, kemudian Regression, kemudian klik Linear. Kemudian masukkan data darah yang didapatkan tadi, kemudian klik Save dan klik Understand, kemudian Continue lalu OK. Didapatkan data res_1. Kemudian pilih Non-Parametric Test dan satu sampel KS. Kemudian masukkan data understand residual, kemudian klik normal, kemudian klik OK dan didapatkan hasil tooth violet. Nah, hasil dari data tadi itu didapatkan seperti di Minitab yaitu p-value. Nah, jika data tersebut lebih dari 0,05 hasil nilainya, maka itu terdistribusi normal. Jika kurang dari 0,5 berarti tidak terdistribusi normal.
Praktikum Biofarmasetika Farmakokinetika kali ini membahas mengenai BIMSAM seperti didapatkan dari data hasil pengamatan. Untuk metode residual didapatkan parameter L21 yaitu sebesar 119.764 dan nilai parameter L2 yaitu 308.355 dan nilai parameter P2 yaitu 115. Sedangkan dengan menggunakan metode Wagner didapatkan nilai parameter L21 yaitu sebesar 5,22, parameter L02 sebesar 0,07 dan nilai parameter P2 sebesar 19,9. Setelah itu kita dapatkan kurva yang baik, maka selanjutnya dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS dan Unitab. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan, didapatkan nilai yang dapat digunakan untuk melihat apakah distribusi data kita normal atau tidak normal. Dari hasil analisis data obat yang dilakukan, di mana didapatkan dengan metode Wagner-Nelson, data obat terdistribusi secara tidak normal karena nilai p-value-nya yang didapatkan sebesar kecil dari 0,05. Hal ini dikarenakan nilai dari observasinya tidak bersinggungan dengan garis kurva atau garis prediksi dari pemodelan, sehingga tidak dapat diprediksi dengan kurva menggunakan plot Q1. Kemudian dengan metode residual didapatkan nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Hal ini dikarenakan nilai dari observasinya bersinggungan dengan garis kurva atau garis prediksi dari pemodelan, sehingga dapat diprediksi model kurvanya menggunakan plot Q1. Semakin berdekatan antara titik absorpsi dan garis prediksinya, maka akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Kemudian pada pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov pada metode residual didapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,836, yang mana ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dengan metode residual terdistribusi normal. Sedangkan untuk metode Wagner-Nelson didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,720, yang mana lebih besar daripada 0,05, maka artinya secara metodenya juga terdistribusi secara normal. Inti dari penggunaan BIMSAM ini ada dua konsep, yaitu kompartemen dan transfer antar kompartemen. Ulang dari praktikum BIMSAM. Yang pertama, modeling merupakan sistem simultan yang tersusun atas persamaan diferensial dan atau persamaan aljabar yang mendefinisikan peranan variabel-variabel serta koefisien transport pada suatu sistem fisika, kimia, dan biologis. Yang kedua, IC1 adalah konsentrasi obat awal, L2,1 laju perpindahan obat dari kompartemen 1 ke kompartemen 2, L0,2 laju perpindahan obat dari kompartemen 2 ke kompartemen 0, sedangkan pada P2 adalah volume distribusi. Yang ketiga, keuntungan penggunaan aplikasi BIMSAM, pengerjaannya lebih cepat dan efisien, dukungan lebih baik dan fleksibel dalam grafik plotting. BIMSAM efisien, numerik integrator dengan otomatis dipilih dan dinamis. Yang keempat, fungsi dari aplikasi BIMSAM adalah untuk membantu pengguna dalam meramalkan dan mengetahui nilai yang sebenarnya. Pada uji normalitas di aplikasi SPSS, metode residual uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,720 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan terkategori terdistribusi normal.